Soalnya jadi ini boleh Pak buka dulu. Mari kita bersama dalam doa. Bapa sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini memberikan bagi kami saat ini. Terima kasih semua yang sudah hadir, terima kasih menuntun menyertai kami saat ini di tempat tidak pada sebab tidak bermaksud apapun. Terima kasih Bapak kami mulai ibadah BBK malam ini Tuhan, kami serahkan puji doa kami biar terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang menuntun menyertai kami, ampuni segala dosa pelanggaran bersama kami Tuhan, agar Roh Allah menyertai dan semuanya untuk nanti press worship juga untuk nostro prayer ya Tuhan, taruhkanlah di hati kami Tuhan untuk pokok yang akan kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Kita memulai dengan pujian dulu ya. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini bersuka cita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, Ku Berbahagia. Saya yakin semua kita berbahagia hari ini. Amin. Yes. Warisnya, budi
ciri khas gereja itu bisa bertumbuh. Ya, selain firman Tuhan, kemudian yang kedua dikatakan gereja itu gereja yang berdoa, ya, yang kuat dengan doa. Kemudian yang ketiga itu adalah gereja yang berkemurahan, yang memberi. Terus yang keempat adalah gereja yang menjangkau Tuhan. Kata lain, menangkan jiwa-jiwa. Dan itu nggak akan terjadi kalau doa nggak kuat, ya. Jadi oleh sebab itu penting sekali doa. Nah, kalau minggu yang terakhir melakukan Pak Kepala ya, bertekunlah dalam doa. Sungguh terkesan bagi saya, apalagi contoh seperti orang yang menggali sumur, ya kan? Jadi terus sampai benar-benar kita masuk ya. Ya, saya pikir Ina sebagai orang yang koordinator doa di sini jadi minta katanya kayak gitu. Tapi kemudian nggak yang saya senang sekali kalau soal masalah doa ya. Jadi saya melihat global ini luar biasa sekali ya. Tahun 96 Tuhan bicara sama saya untuk memulai jaringan doa wanita di Bali. Jadi kita hanya ada berapa istri hamba Tuhan, kita ada 8 orang kita berdoa. Ya, berdoa di satu tempat. Dan dari situ terjadi gerakan doa. Sampai sekarang jaringan doa wanita itu ada di mana-mana di Pulau Bali. Dengan satu kerinduan, ada buku-buku doa di setiap provinsi, di setiap kabupaten. Jadi sudah bicara kemana-mana ya. Jadi saya pikir ini penting sekali kita mulai doa. Saya tahu gereja kita berdoa. Kita perlu lebih masuk lagi lebih dalam lebih lagi. Ya. Memang tidak mudah kalau masalah doa selatan banyak yang datang gitu ya. Jadi saya sudah melihat itu terjadi gitu. Jadi kita mau landasi dulu dengan firman Tuhan ya. Habakuk mungkin bisa boleh nggak satu orang baca. Habakuk 2 kitab Habakuk dalam Perjanjian Lama. Habakuk 2 ayat 1. Kemudian satu orang lagi membaca tentang Yehezkel. Yehezkel 20. Yehezkel 22 ya, 21 ya. 21 ya. Ya, Yehezkel. Ya Habakuk 2 ayat 1. Yehezkel. Yehezkel berkata. Yehezkel 22. Ya, Yehezkel 20 kalau salah itu ayat 30. Yes. Aku mencari-cari Yehezkel. Yehezkel 20 ayat 30. Ya. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, Oh, tidak itu. teman-teman. Coba lihat dulu, sorry maaf. Mungkin Habakuk 1 dulu ya. Habakuk 2 ayat 1. Habakuk 2 ayat 1 ya. Habakuk 2 ayat 1. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Oke. Menara itu menara ya. Di Eropa itu menara dalam perjanjian lama ini dikatakan itu ada orang yang berdiri ya, di sebelah di pengawas, bahkan dikatakan berseru pada Tuhan. Jadi luar biasa sekali fungsi daripada para berdoa ya. Ini saya katakan 4 ciri gereja yang benar-benar bertumbuh. 22 Yehezkel tadi. Yehezkel 22 ayat 30. Nah, aku mencari. Oh iya benar. Ya. Bisa baca? Ayat 30. Ayat berapa? 30. Yehezkel 2 ayat 22 ayat 30. Bisa baca? Sampai mau baca? Atau mau baca? Atau ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan itu di hadapanku, supaya jangan memusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi ini kisah tentang Israel ya. Yehezkel berbicara tentang Israel. Banyak kejahatan yang terjadi. Lalu Tuhan katakan, aku mencari di tengah-tengah apa? Mereka bangsa ini supaya apa? Ada yang mendirikan tembok dan apa? Mempertahankan. Ya, supaya
supaya tidak dimusnahkan. Jadi kalau kita bicara tentang doa syafaat, bisa juga itu untuk negara kita, ya bangsa kita, bisa juga untuk keluarga kita. Ini sangat penting. Jadi Tuhan tuh mencari di tengah-tengah, keluarga mencari di negeri ini, ya, bangsa ini, bahkan dunia ini. Kalau nggak ada berdoa, termasuk di gereja kita, Tuhan cari gitu loh, cari seorang yang mau berdiri. Oleh sebab itu doa siapa atau doa, karena banyak dari kita itu hanya doa itu untuk kepentingan diri kita sendiri, kebutuhan kita. Tapi seharusnya kita tuh berdoa untuk apa sih isi hati Tuhan untuk dunia ini, untuk manusia. Jadi ini sangat belakangin kamera. oh saya di sini kita nggak bisa di sini. Ya, sorry. Jadi doa itu sebenarnya ya kita banyak itu berdoa tuh untuk kepentingan kita, semua untuk kita, gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan kita berdoa berdiri untuk orang lain. Ya. Jadi doa kita nggak jadi doa yang egois ya kan. Jadi Tuhan mau kita jadi doa manusia. Dan saya harap mulai ada gitu dalam gereja kita ya, gereja kita berdiri penting sekali. Roh doa itu ada gitu. Kalau enggak hanya biasa-biasa saja gitu ya. Kita kan nggak mau biasa-biasa ya, tapi kita mau apa? Luar biasa gitu loh. Dan itu sebabnya saya merasa seperti ini waktunya gitu sebenarnya sama kita berdoa seperti itu ya. Salah satu firman kita banyak ya firman Tuhan di sini luar biasa berbicara. Tapi roh yang berdoa itu yang akan berdoa gitu. Para pendoa itu. Jadi itu yang saya rasakan dari Tuhan, saya ingin sharing ya. Jadi kita perlu sekali meresponi firman Tuhan. Banyak kali orang bilang, saya nggak bisa berdoa gitu. Saya nggak mau orang lain berdoa. Enggak, sebenarnya ya doa itu kan komunikasi dengan Bapa kita. Kita punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang maha tahu. Nanti kita lihat ada tiga hal di mana kita waktu kita berdoa, apa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pastikan hati kita bersih. Yang kita tahu dalam Yesaya 55 dasar di situ ya. Jadi pertama tangan Tuhan tidak cukup apa? Cukup panjang. Terus telinga Tuhan tidak apa? Kurang tajam. Dan tapi menjadi penghalang apa? Dosa-dosa kita. Dan itu dalam Yesaya. Tapi saya ingin kita baca di dalam Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Ayat 18 ya. Terus Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 14. Kemudian yang ketiga ya satu-satu. Maksud saya kalau ada yang bisa ya. Mazmur 66. Ya, Mazmur 66 ayat 18. Bisa bacain? Boleh tolong yang lain bacain jangan kepala pasnya. Kalau Semuanya 18. Seandainya niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau menuntut. ya, tentulah Tuhan tidak akan menuntut. Jadi sebelum kita pastikan hati kita bersih, hati kita mau dengan ya. Mungkin baru 5 menit yang lalu atau mungkin sebelum kita datang di sini nggak apa-apa. Ya. Karena Tuhan oleh kasih karunia-Nya kita bisa menghampiri tentang kasih karunia Allah. Dan apa? Darah Yesus Kristus. Ya. Darah Yesus Kristus yang menyucikan kita. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 36. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai berapa tuh? Sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan musuh iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Sudah ya. Jadi perangan kita bukan sama dengan yang ya. Tapi
peperangan kita melawan siapa? Ya, bukan darat lagi, tapi apa? Itu muslihat, iblis atau lagi apa lagi di situ? Struktur dari kita peperangan menghadapi sejarah. Jadi ada satu orang yang tidak semua kita berperangan. Tapi itu dikatakan berdirilah. Hendaklah engkau kuat dalam puasa. Yesus katakan nanti segala kuasa bumi dan surga sudah diberikan kepada aku, seperti itu. Ya. Apa yang kita ikat di dunia akan kita ikat. Jadi dalam doa syafaat itu selalu ada peperangan biasanya. Ya. Kita perlu ada peperangan. Ya. Jadi kita percaya bahwa darah Yesus yang menembus kita. Ya. Kita klaim setiap kita berdoa. Kemudian yang kedua, bukan, tetap masih dua di situ ya. Selain Efesus saya hanya kasih ayat firman Tuhan secara singkat-singkat aja sebelum kita berdoa. Itu dalam 2 Korintus 10 ayat 36. 2 Korintus 10 ayat 36. nggak ada dalam Sorry. Coba pendek. 5 atau sorry ya, saya nggak catat tadi. 2 Korintus 10 coba ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh tangan manusia untuk menentang kebenaran Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Ya, tentang kebenaran siasat dan apa kubu-kubu pertahanan ya. Jadi masuk dalam peperangan dalam kita. Dan doa di situ bisa doa negara kita. Ada kubu-kubu pertahanan secara ideologi apapun yang mereka pikirkan ya. Jadi ada penyesat-penyesat yang menghalangi kita untuk menjalankan Tuhan perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Semua punya Roh Kudus ya. Kalau kita sudah lahir baru kecuali belum lahir baru punya Roh Kudus. Jadi kita bersyukur sekali kita punya Roh Kudus dalam kita. Ya. Dan juga Roh Kudus yang tahu hati daripada Allah Bapa. Dan Roh itu yang akan memberitahukan kepada kita. Pada sebab itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Jadi penting untuk kita sungguh-sungguh mengerti hal ini tentang Tuhan. Ya. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya ada beberapa hal yang saya lihat di sini. 3 hal aja dulu ya. Jadi yang pertama kita apa? Pastikan hati kita bersih sebelum datang kepada Tuhan. Yang kedua, ada peperangan hati, tapi kita percaya Roh Kudus, kuasa darah Yesus sanggup untuk menutup kita. Karena ada serangan-serangan lagi kalau kita berbicara tentang peperangan rohani ya, secara khusus. Jadi perlu perlindungan kita, perlindungan untuk gereja kita, untuk jemaat keluarga kita, bahkan juga kita secara pribadi. Dan yang ketiga tentu saja kita lihat di situ Roh Tuhan ada di dalam kita. Dan dia akan berbicara bagi kita. Dan kita yang hidup dalam kita tidak akan, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita tidak tahu siapa Tuhan bagaimana. Dan Tuhan senang sekali untuk kita Pak mengenal Dia, isi hatinya. Supaya kita tidak jadi orang Kristen biasa aja. Jadi orang Kristen yang mengenal Allah, mengenal hati Allah, mengenal rencana Allah untuk dunia ini, untuk keluarga kita, bahkan juga untuk gereja kita. Itu 3 hal yang pertama yang saya ingin sampaikan. Ingat tadi yang pertama, ciri gereja itu salah satu adalah gereja yang berkemanfaatan. Dan malam ini kita mau berdoa secara khusus. Tapi doa ini tidak ditunjuk begitu. Ya. Ibu doanya ditunjuk gitu. Kamu dilihat doa ini mudah. Kita izinkan Roh Kudus bicara bagi kita berdoa. Jadi kalau Tuhan ingin berperintah,
Jadi jangan semua diborong ya, tapi kalau Roh Kudus dulu kita borong semuanya. Yang udah yang lain. Iya. Tapi sepanjang Roh Kudus pimpin kita, nggak apa-apa gitu. Dan juga jangan istilahnya doa di topik yang sama berulang-ulang kayak gitu ya. Jadi kita harus kita melatih juga apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Jadi malam hari ini saya pikir nggak perlu tunjuk-tunjuk ya. Jadi kita ujian, sekarang sudah ada ujian penyembahan ya. Kita penyembahan dan kalau ada seorang yang mau berdoa ya, karena kita bentar intinya ya, supaya kalau ada yang mau berdoa mungkin ke gereja ini dan apa kita amin, kita dukung. Dan satu poin atau satu topik itu ke gereja bisa berapa orang minta Roh Kudus. Kita melatih ya gitu ya caranya. Jadi oke, siap ya? Siap ya? Siap ya? Ya Bu? Siap. Ya. Yang belum pernah berdoa, doa, tidak apa-apa. Amin. Supaya nanti gereja kita muncul berdoa. Amin. Orang-orang yang mau berdoa, mulai nanti orangnya. Jadi jangan tunjuk-tunjuk ya. Jadi izinkan Roh Kudus bicara. Amin. Oke. Mari kita akan pujian. Ibu mungkin tidak tahu ya lagu. Sama ya. Ada yang mau duduk di sini, ada yang mau duduk. Seluruh hidup
Bahkan ketika kami tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Bahkan ketika kami terlalu fokus dengan masalah kami, Tuhan, kami minta ampun pada malam hari ini Tuhan. Yes. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik bagi Engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk masalah yang ada. Terima kasih untuk hidup yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih pakai kami sampai hari ini menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengerja Tuhan. Bahkan ketika Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kami, Tuhan tetap pakai kami. Tuhan mau pakai kami luar biasa lagi. Sebab itu Tuhan, biar hati kami, hidup kami, Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu GP Global, terutama untuk wanita Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap wanita GP Global Tuhan. Rindu untuk terus boleh ada di dalam Engkau Tuhan. Kau melihat setiap hati kami, bahkan ketika hati kami mulai merasa kering Tuhan. Sebab Tuhan kami terus merasa akan menerima setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Semua yang Tuhan kerjakan itu baik, dan kami mau belajar untuk setuju untuk hal apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sebab hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau dahsyat. Membesarkan anak-anak bersama suami maupun mereka yang single, ibu single. Bapa dalam nama Yesus berdoa, biarlah roh kami kuat, roh kami selalu mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tanpa kekuatan kepada Roh Kudus Tuhan, kami mudah kami putus asa, kecewa. Tuhan berdoa secara khusus khususnya para single mother di dalam jemaat. Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka, terus membawa mereka Tuhan untuk mereka merasakan hati setiap hari. Tuhan meninggalkan mereka, Engkau selalu ada. Waktu mereka berseru kepada Engkau, Bapa, katakan bahwa Engkau sangat memperhatikan mereka. Dan biarlah mereka mencari Engkau dengan segenap hati, dan mereka akan menemukan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku senang. Kalau ada kegerakan terjadi di antara wanita di gereja kami di Bapa, di dalam nama Yesus, hal-hal yang menghalangi kami datang kepada Engkau, di dalam nama Yesus Kristus, angkat semuanya Bapa, lewatkan semuanya. Yesus Kristus, hikmat-Mu Tuhan Kau berikan bagi para single mother Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun Tuhan yang sedang bertumbuh Tuhan, menuju remaja. Tuhan, mereka butuh kekuatan, butuh hikmat. Yang Maha Tinggi,
dalam Yesaya, supaya bangkit anak-anak muda dan menjadi terang ya Bapak. Anak-anak muda saat ini mengalami kemerosotan mental yang sungguh rendah Tuhan. Kau melihat anak-anak muda Indonesia Tuhan saat ini ya Bapak. Ampuni mereka dan berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa bangkit dan bersinar ya Tuhan, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang baik ya Tuhan. Karena sekarang ini banyak sekali terjadi bully, terjadi kekerasan di mana-mana Tuhan, kejahatan di mana-mana Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang menjaga setiap anak-anak muda Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Dijauhkan mereka dari semua itu ya Bapak. Tuhan, taruhkanlah di hati anak-anak kami ya Tuhan. Karena sekarang banyak sekali kejahatan-kejahatan Tuhan. Mereka hidup dalam seks bebas, narkoba, miras. Ya Tuhan, jauhkan anak-anak kami dari semuanya itu Bapak. Anak-anak di bawah umur mereka sudah melihat pornografi Tuhan. Ya Tuhan, selamatkan generasi muda ini Tuhan. Generasi muda yang takut akan Engkau. Berkati setiap matanya Tuhan. Berkati pikirannya, biar pikirannya tertuju kepadamu Tuhan. Pikiran Kristus ada di hati anak-anak muda ya Bapak. Matanya tertuju kepadamu Tuhan, untuk melihat hal yang baik ya Tuhan. Berkati telinganya Tuhan Yesus, supaya telinganya bisa mendengar kata-kata firman Tuhan. Karena iman timbul daripada firman Tuhan. Dijauhkan dari segala pendengar-pendengar yang tidak baik ya Tuhan Yesus. Karena anak-anak muda itu semua berharga, semua mulia. Sekalipun mereka mungkin sudah tidak ada gunanya lagi, namun Engkau sanggup mengangkat mereka Tuhan. Mereka berharga, mereka mulia. Mereka tidak gagal, tidak ada rencana yang Tuhan atas gagal sana anak kami Tuhan Yesus. Karena firman berkata, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas anak-anak muda Tuhan. Berkati setiap mulutnya Bapa, supaya mulutnya berkata-kata yang penuh berkat, bukan kata yang sia-sia ya Tuhan. Karena sekarang banyak sekali kata sia-sia mereka keluar ya Tuhan, sehingga mereka terpengaruh Tuhan Yesus. Alam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Alam nama Tuhan Yesus, supaya mulut ini penuh dengan ucapan syukur, kata-kata yang penuh berkat, bukan kata yang sia-sia ya Tuhan. Tangannya Tuhan berkati, supaya tangannya dengan tangannya Tuhan mereka mengerjakan sesuatu dengan berhasil ya Bapak. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan menjadi berhasil ya Tuhan. Juga berdoa kakinya Tuhan berkati, supaya mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan, tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Tuhan, kami serahkan anak-anak muda ini di dalam tangan-Mu. Penuhi dengan urapan yang baru, penuhi dengan otoritas Tuhan. Dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dari segala seks bebas, dari segala miras, dari segala narkoba, apapun itu Tuhan Yesus. Penyertaan Yesus supaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun Tuhan. Supaya mereka berjalan dalam otoritas Tuhan, urapan Tuhan selalu menyertai anak muda dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Berkati kami setiap orang tua ya Bapak, untuk dapat mendidik anak-anak Yesus dengan dasar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan di kepala mereka Tuhan. Setiap hari Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Karena di luar sana hari-hari semakin jahat Tuhan, hari-hari semakin jahat Tuhan dan keras ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyertai anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan sendirian Tuhan. Berkati segala pekerjaannya, sekolahnya, cita-cita masa depan, kami serahkan semua dalam Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan, jangan kami menjadi wanita yang lemah Tuhan, yang seringkali kami bersungut-sungut, kami tidak bisa mengucap syukur Tuhan, bahkan untuk persoalan kecil kami tidak bisa mengucap syukur, tapi kami bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami mengeluarkan ucapan syukur Tuhan, bukan karena kami diberkati, bukan karena kami hidup berkecukupan, bukan karena Tuhan menolong kami, tetapi kami bisa mengucap syukur ketika masalah itu datang pada kami, ketika kami mengalami masalah yang besar, ketika kami tidak bisa melihat jalan keluar dari setiap masalah, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kami berkata Tuhan itu baik. Dengan mengucap syukur kami berkata Tuhan Kau berkuasa atas hidup kami. Dengan mengucap syukur kami mengakui bahwa Engkau adalah berkuasa atas hidup kami. Dan ketika Kau menjadi penguasa dan hidup kami Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Semuanya mungkin bagi kami. Ajar kami Tuhan mengucap syukur Tuhan dalam segala hal Tuhan, dalam segala hal apapun juga biar kami tetap mengucap syukur. Karena itu menyenangkan hatiku. Ya Bapak terima kasih. Biarlah kami menjadi penopang di dalam keluarga kami Tuhan. Ketika kami lemah, keluarga kami lemah. Ketika kami kuat, kami tahu keluarga kami juga akan kuat. Biarlah Tuhan kami menjadi terang di dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah kami menjadi penopang bagi suami-suami kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami Tuhan. Biarlah kami kuat Tuhan, kami menjadi berkat bagi seisi keluarga kami dan bahkan bagi keluarga-keluarga di sekeliling kami. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan, setiap persoalan yang terjadi di dalam gereja ini Tuhan, yang kami mungkin tidak tahu sampai satu Tuhan, tapi itu Kau mengetahui Tuhan persoalan kami, masalah kami Tuhan. Jangan biarkan kami membesarkan masalah yang kecil Tuhan, tetapi biarlah kami mengecilkan persoalan-persoalan yang besar kami. Kami tahu kami punya Allah yang besar, yang sanggup menyelesaikan setiap masalah persoalan kami ya Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan yang mengalami juga masalah-masalah di dalam hubungan suami istri Tuhan, tolong mereka yang tersesat, mereka yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tarik mereka kembali ke jalan Tuhan. Biarlah mereka menjadi keluarga yang utuh, mereka tidak menjadi keluarga yang lain satu dengan yang lain, tidak berselingkuh Tuhan, tetapi tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kami bersatu Tuhan, suami istri bersatu Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami, keluarga kami diberkati Tuhan, keuangan kami diberkati Tuhan, masalah persoalan kami akan dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kami lari dari Engkau Tuhan, ketika kami menyimpang ke kiri atau ke kanan Tuhan, Tuhan kami berdosa dan Engkau tidak menjawab doa-doa kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan tetap berjalan dalam firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat kepada-Mu Tuhan, memberikan waktu terbaik kami Tuhan. Untuk kami datang bersekutu dengan Engkau, berdoa secara pribadi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mengenal isi hati-Mu dan kami bisa tetap mengucap syukur atas apapun yang terjadi atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan yang buruk kepada kami, tetapi yang terbaik Tuhan. Ajar kami untuk melihat itu Tuhan. Saat ini kami belum bisa melihat, tetapi biar kami iman percaya kami berkata ada jalan keluar terbaik, ada hal yang baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Ketika kami imani itu Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak bersyukur-syukur lagi Tuhan, tetapi mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ancaman, Tuhan mengalami masalah Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan, dan biarlah kami boleh melihat kebaikan Tuhan, biarlah kami sabar menunggu waktu Tuhan, karena Tuhan pasti menjawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kau hadir di sini. Ku mengasihimu.
Hallelujah.
memilih setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih kepada setiap kami ya Bapa. Kau memilih kami, Kau mengangkat setiap kami ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi kami tahu Kau pakai kami secara luar biasa. Khususnya Tuhan untuk gereja ini. Kami rindu ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada terobosan untuk gereja ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan ada kesatuan hati dengan di gereja ini ya Bapa. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami Pastor Yansen, beserta Ibu Gembala kami Pastor Yansen, dan seluruh pekerja dan jemaat Tuhan. Kami serahkan ke tangan Engkau ya Tuhan. Segala kekecewaan, kesakitan hati, apapun masalahnya Tuhan, kami pasrahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera yang memulihkan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, taruhlah hati seorang hamba pada setiap pekerja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini. Kau mau pakai kami Tuhan, bisa menjadi terang dan garam untuk pulau kami ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau menyayangi gereja ini. Kau mau pakai gereja ini secara luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan ada terobosan yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah kepada Engkau Tuhan. Engkau yang akan menjawab Tuhan. Kau lawat lebih lagi ya Tuhan untuk seluruh pekerja beserta keluarga dan jemaat ya Bapa. Kami percaya, persatukanlah hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan untuk menyembah Kau lebih lagi. Pakailah setiap keluarga di gereja ini Tuhan, karena kami tahu seperti Tuhan yang dikatakan suka dalam keluarga. Kami percaya gereja ini Kau pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, dan yang mustahil bagimu Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk gereja ini Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan GBI Global Fellowship Center Bali ini Tuhan menjadi berkat Tuhan untuk pulau ini Tuhan. Memenangkan banyak jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, Kau pakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih persaudaraan di tengah-tengah gereja kami semuanya. Satu menerima satu dengan yang lain. Amin. Karena setiap kami berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, setiap kami punya karunia mungkin yang berbeda-beda, tapi yang memberikannya adalah Tuhan sendiri. Amin. Roh Kudus, berikan terus Tuhan suara-Mu bagi kami semua, khususnya bagi pengerja-pengerja. Kami boleh menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Biar itu yang Tuhan mau, dan kami tidak membiarkan segala siasat daripada si iblis yang berusaha untuk menyerang kami. Dalam nama Yesus, ikat kami, akan hancurkan dalam nama Yesus. Semua hal yang bukan daripada Tuhan, cabut semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan bekerja bersama-sama, karena kami tahu Tuhan ada di kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Mungkin kami latar belakang berbeda-beda Tuhan. Ada yang kekurangan kasih daripada Bapa dunia, bahkan juga ada sakit hati di masa lalu, luka-luka. Tuhan kami berdoa, keberadaan kami ada tempat ini untuk saling menyembuhkan satu dengan lain. Bapa berbicara bagi kami, Tuhan berikan ketajaman bagi kami, untuk kami hanya kasih-Mu yang sempurna. Kasih manusia tidak sempurna, kasih orang tua kami tidak sempurna. Masalah kami apapun juga Tuhan Kau sanggup pulihkan. Oleh sebab itu Engkau Bapa, Engkau yang memiliki kasih yang sempurna itu, nyatakan kepada kami supaya kami semua bisa merasakan hal ini. Tuhan terima kasih, berkati kami semua, berkati Tuhan. Setiap Jumat kami menjadi alat sarana kasih Tuhan, sehingga orang lain melihat kasih Kristus ada dalam kami. Sehingga mereka mau datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, Yesus yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan sudah melayani tempat ini, berkati mereka Tuhan. Mereka sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan, sehingga firman itu tidak akan berlalu Tuhan, tapi bertumbuh, berakar dan berbuah ke atas dalam nama Yesus Kristus.
boleh menerima satu sama lain, boleh mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan. Karena yang Kau yang sempurna dan Kau sempurnakan kami di dalam karyamu adil dan benarlah jalanmu, karya segala bangsa yang maha kuasa,
kesempatan. Kayaknya salah kayaknya. Kita akan berdoa. Bapak kami bersyukur pada malam hari ini. Tuhan memberikannya Tuhan. Berkati Tuhan kami akan berdoa Tuhan. Kami percaya ya Tuhan di dalam persembahan ini Tuhan bisa memberikan kami kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap teman-teman yang memberi Tuhan yang belum bisa memberi Tuhan berkati Tuhan, kami memberikan dengan hati yang tulus Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak kami mengucap syukur untuk semua yang malam hari ini pada kami bertempat ini dan berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada yang mendengar dan Tuhan ada yang mampu menjawab setiap doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan dan kiranya Engkau menjawab tepat pada waktu-Mu sehingga kami bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan keselamatan. Dan akhirnya para wanita yang luar biasa pada kedua belah tangan-Mu hanya berkat Tuhan memberkati keluarga masukmu, Tuhan memberkati agama bakumu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati engkau jadi penopang di dalam keluargamu, dan kiranya Tuhan memandang engkau, memberikan kasih anugerah dan damai sejahtera menjadi bagianmu sejak saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan katakan Amin. Ya.